Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Raffi Ahmad yang mengaku akan berkunjung ke Nusa Kambangan, bertemu atau akan membebaskan Ahmad Zoni nggak nih kira-kira Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, dunia hiburan kembali diwarnai dengan pernyataan tegas dari Raffi Ahmad. Dalam sebuah kesempatan bersama Badan Narkotika Nasional, Raffi menyerukan pesan keras untuk anak muda agar menjauhi narkoba. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang ini cobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati. Karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu. Ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Raffi juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkoba, terutama bagi para bandar. Tidak akan mengenal ampun nih Besti. Para bandar-bandar yang masih bermain di dalam itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, ya, dimasukin ke penjara-penjara super maksimum, one man one cell, jangan main-main. Ya, ini saya sangat mendukung sebagai Kepala BNN Indonesia. Ini langkah yang sangat bagus. Biar ada shock terapinya, termasuk semua kalangan, yang seperti yang mungkin Mbak sampaikan tadi. Ya, ada figur siapapun. Kalau dia masih nakal di dalam, masukin ke penjara yang super maksimum. Ya tujuannya bukan kita ingin menyiksa, ingin memberikan pembelajaran shock terapi biar dia tidak melakukan hal lagi yang lebih jauh lagi, agar dia bertobat kembali ke jalan yang benar untuk kembali berproduktif. Raffi pun mengungkapkan rencananya akan melakukan kunjungan langsung ke Nusa Kambangan bersama pejabat BNN untuk melihat dari dekat bagaimana pembinaan terhadap para narapidana kasus narkoba dijalankan. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Bersama dengan pernyataan itu, Raffi tak memungkiri akan mengunjungi Ahmad Zoni yang saat ini menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan nih Besti. Akan bertemu Ahmad Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat. Sebagai orang yang pernah ditangkap karena kasus ketahuan mengkonsumsi narkoba, Raffi Ahmad sangat menyayangkan Ahmad Zoni yang sudah sampai berkali-kali ketahuan mengkonsumsi barang haram tersebut. Karena menurutnya mengkonsumsi barang terlarang tersebut bukannya akan menjadi lebih baik, tapi bisa menyebabkan kehilangan masa depan hingga kehilangan nyawa nih Besti. Ya pastilah, kalau siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Sementara itu, dunia maya tengah dihebohkan dengan beredarnya video CCTV yang diduga memperlihatkan sosok Ahmad Zoni saat berada di dalam rutan Salemba. Dalam video itu muncul dugaan adanya upaya penjebakan terhadap Ahmad Zoni. Kuasa hukum Ahmad menyebut video tersebut perlu diselidiki lebih dalam karena bisa jadi bukti bahwa Ahmad tidak bersalah. Bahkan ia tak akan segan-segan menyebut bahwa kliennya itu saat ini sedang dalam posisi terzolimi. Rekam CCTV seolah kalau pendapat saya memang lokasinya itu di hutan Salemba. Karena kan kita sering ke sana. Tapi lebih identik itu ya siber lah ya, yang bisa mengecek apa itu benar ada situ. Tapi kalau itu yang terjadi, ya berarti kan bisa benar Amar ini dijolimi. Lebih jauh, kuasa hukum juga mengungkapkan adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kebebasan Ahmad Zoni pasca keluar dari penjara. Ada indikasi seolah-olah kan banyak orang yang tidak suka dia bebas ini. Ya ini perlu nih masukan ini harus ditindaklanjuti oleh kepolisian dan termasuk lapas sendiri. Bukan tanpa alasan, John Matias, kuasa hukum Ahmad Zoni mengungkap adanya hubungan antara video CCTV yang viral dengan pernyataan Dirjen Pas sebelumnya. Indikasi itu
udah saling bercocok kan. Ya menurut saya seperti apa pendapat kita ya, seperti gini, dari pengakuan Komisi Persnya Pak Dirjen, barangnya masuk dari luar. Berarti kan di video ada orang luar memang beredar itu. Nah, cuma kan kalau dia masuk itu melalui pengunjung, saya yang kayak pasti ini kalau dari GDP itu ada kerjasama dengan orang lain. Mungkin sengaja menaruh dengan Pak Ahmad. Ia bahkan secara gamblang menyatakan jika video CCTV itu benar adanya. Tak salah lagi kalau kliennya dalam hal ini dijebak oleh orang yang tak senang dengan Ahmad Zoni. Ya, indikasinya ya bisa lah kalau memang itu CCTV-nya benar, ya pasti ada penjebakan. Tapi kan bersesuaian sebenarnya dengan keadaan sekarang. Benar atau tidaknya indikasi-indikasi tersebut, tapi yang jelas kasus Ahmad Zoni ini tengah menjadi perhatian bagi seluruh kalangan. Bahwa narkoba tidak mengenal status, profesi, atau popularitas nih Besti. Seperti pesan Raffi Ahmad, lebih baik berprestasi daripada terperangkap dalam kenikmatan sesaat yang bisa menghancurkan masa depan. Informasi yang gak kalah heboh baru-baru ini adalah lapangan padel yang ambruk di tengah sejumlah artis yang sedang ikut turnamen padel. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Menyelamatkan diri. Dalam unggahannya di media sosial, terlihat suasana panik di tengah hujan deras yang disertai suara teriakan dan hempasan puing-puing atap. Salah satunya ada Destany Besti. Di media sosialnya, mantan suami Natasha Rizky itu menuturkan, momen itu menjadi pelajaran penting agar keselamatan pengunjung dan pemain lebih diperhatikan ke depannya. Sementara Tasya Farasya yang juga menjadi saksi mata sempat membagikan momen detik-detik runtuhnya atap lewat media sosialnya. Dalam kolom keterangan, ia mengatakan bahwa semua orang di lokasi langsung menyelamatkan diri begitu mendengar bunyi keras dari atap yang mulai ambruk. Tak hanya Desta dan Tasya Farasya yang buka suara nih Besti, tapi Feby Palwinta juga, mengingat banyak teman-teman dia yang ikut turnamen padel yang digelar pada saat itu. Sebagai teman, Feby Palwinta turut merasa prihatin hingga kaget mendengar kabar tersebut. Tak bisa berbuat banyak, Feby hanya bisa berharap struktur bangunan standar keamanan hingga perizinan konstruksi perlu mendapat perhatian khusus. Itu aku panik banget sih, karena beberapa teman aku juga ada yang turnamen di sana. Tapi alhamdulillah so far sih mereka ngabarinnya nggak apa-apa. Cuman ya
Meski tidak ada korban, musibah di lapangan padel Meruya ini membuka mata bahwa faktor cuaca ekstrim di Jakarta belakangan memang makin tak bisa diremehkan nih Besti. Perlu dilakukan maintenance menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.